Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Hafiz. NIM saya 221090350050 dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Mesin, Universitas Pamulang Serang. Saya di sini ingin menjelaskan pengertian material dan sifat mekanik material dalam teknik mengacu pada karakteristik fisik dan mekanik dari suatu material yang memengaruhi perilaku dan kinerja material tersebut. Berbagai aplikasi teknik sifat material ini sangat penting dalam pemilihan, desain, dan penggunaan material dalam berbagai bidang teknik seperti rekayasa sipil, rekayasa mesin, rekayasa material, dan banyak lagi lainnya. Klasifikasi dan sifat material teknik serta pengujian material. Material yang sering digunakan di dalam masalah teknik dibagi menjadi 4 kelompok besarnya, yaitu 1. Logam, 2. Keramik, 3. Polimer, 4. Komposit. 1. Logam. Logam yang digunakan sebagai bahan teknik secara umum terbagi menjadi 2, yaitu 1. Logam berbahan dasar Fe atau Fron atau besi. 2. Logam yang tidak berbahan dasar Fron dan non-Fron. Sifat-sifat umum dari logam diantara konduktivitas listrik dan termal yang tinggi. Sifat-sifat mekanik, kekerasan dan kekuatan umumnya tinggi. Massa jenis relatif tinggi, bersifat korosif, warna yang khas dan tidak transparan bagi berbagai dasar Fe. 2. Keramik. Keramik adalah satu bahan organis, bukan logam. Penggunaan dan pemakaian pada temperatur tinggi. 2. Bahan dari senyawa logam. 1. Oksigen, barida, karbida, dan nitrida. Penggunaan keramik biasanya untuk isolator, komponen abrasi, dapat digunakan sebagai lapisan penghalang termal, contoh batu tahan api, BTA. Sifat-sifat umum dari keramik. 1. Keras dan getar. 2. Kekuatan tarik rendah. 3. Kekuatan tekan tinggi. 4. Isolator yang baik. 5. Tahan korupsi. 6. Tahan pada temperatur tinggi. 3. Polimer. Klasifikasi polimer dapat dibagi berdasarkan sumber atau asal, alam, hewan, tumbuhan, dan mineral. Sintetis, hasil polimerisasi, hasil polimer, adisi. Sifat termal, termoplastik, selulosa, polisterin, dan vinil. Termosetting, plastik, fenol, amino, furan, gemuk. Sifat-sifat umum dari polimer: ringan atau massa jenis relatif rendah, tinggi tahan temperatur tinggi, kekuatan tarik rendah, dan keuletan tinggi. Isolator yang baik. 4. Komposit. Komposit merupakan gabungan dua jenis bahan
atau lebih yang terdiri dari serat dan baterai tertentu tanpa mengubah sifat-sifat bahan penyusunnya. Contoh sebagai jenis serat: serat gelas, serat karbon, serat polimer, serat logam. Beberapa sifat material yang penting dalam teknik meliputi: 1. Strength atau kekuatan. Strength adalah kemampuan material untuk menahan beban sebelum terjadinya deformasi atau kerusakan material ketika diberikan beban eksternal. Fraktur pada proses pemilihan material dan beberapa aplikasi tertentu, material yang dipilih harus memiliki kekuatan mekanik strength yang baik agar dapat bekerja pada kekuatan mekanik atau beban kerja yang diberikan. Itu kekuatan. Dan 2. Torque, ketangguhan. Torque adalah kemampuan material untuk menyerap energi dan mendapatkan deformasi plastik tanpa cacat. Besarnya torque ditentukan oleh jumlah energi per satuan volume, 2 Joule. Nilai ketangguhan suatu material dapat ditentukan oleh karakteristik tegangan renggangan material tersebut. Untuk memiliki sifat ketangguhan yang baik, material harus memiliki kekuatan dan keuletan yang baik. Misalnya, material yang getas memiliki kekuatan yang baik namun memiliki keuletan yang buruk sehingga tidak cukup tangguh. Begitu pula material yang memiliki keuletan yang baik tetap memiliki kekuatan yang buruk juga. Penyebabnya material tidak cukup tangguh. Oleh karena itu, agar memiliki sifat tangguh atau torque memiliki harus mampu menahan tekanan dan regangan yang tinggi. 3. Hardness, kekerasan. Hardness atau kekerasan adalah kemampuan material untuk melawan perubahan bentuk secara permanen karena tekanan eksternal yang terjadi. Terdapat berbagai jenis nilai kekerasan, yaitu scroll hardness, indentation hardness, dan rebound hardness. 4. Kemampuan pengerasan, hardenability atau kemampuan material untuk mengalami penggerakan dengan proses pelakuan panas. Hingga hardenability suatu material berbanding terbalik dengan kemampuan pengerasan atau weldingability suatu material. 5. Breathlessness, kerapuan getas. Breathlessness atau kerapuan menunjukkan seberapa mudah suatu material mengalami retak. Ketika material yang rapuh mengalami tegangan, sangat sedikit energi yang dapat diterima dan akan mengalami patahan tanpa terjadi tegangan yang berarti. Breathlessness atau kerapuan adalah kebalikan dari sifat ulet pada material. Kerapuan material umumnya sebagai pada kondisi suhu. Contohnya, pada beberapa jenis logam yang bersifat ulet pada suhu normal menjadi ketas atau rapuh pada suhu yang rendah. Itu gambar mesin, skala kekerasan, indikator material, meja, pegangan meja. Dan 6. Malleability, sifat lunak. Malleability adalah sifat material padat yang menunjukkan seberapa mudah suatu material mengalami perubahan bentuk ketika diberi tekanan. Sifat mekanis, malleability merupakan sifat plastisitas material, kelenturan atau malleability suatu
material bergantung pada kondisi suhu. Pada suatu yang tinggi, kelenturan material cenderung meningkat. Materiality sering digunakan sebagai parameter sifat material pada proses metal forming yang dibentuk dalam bentuk lembaran. Ductility atau keuletan. Ductility adalah sifat material padat yang menunjukkan seberapa mudah suatu material mengalami deformasi ketika diberi tegangan tarik. Sifat ductility pada material merupakan salah satu aspek plastisitas material yang dipengaruhi oleh kondisi suhu. 8. Scrap dan slip. Scrap adalah sifat material yang menunjukkan kecenderungan untuk bergerak lambat dan mengalami perubahan bentuk secara permanen ketika diberikan tekanan mekanis dari luar. Scrap akan terjadi lebih parah pada material yang mengalami pemanasan dalam waktu lama. Slip adalah bidang dengan kerapatan atom yang tinggi.